Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Hei, mau kemana kau? Bukankah kau yang bernama Zubair bin Awan? Tidak perlu berbasa-basi, saudara. Sekarang ini perang. Aku orang Muslim. Sekarang mari kita selesaikan. Tidak perlu kita banyak bicara. Ayo, cabut senjatamu. Kau jangan berlagak menjadi seorang pejuang sejati. Lihatlah di sekitarmu ini. Orang-orang Muslim sebentar lagi akan habis terbunuh. Kau sebaiknya menyerah dan tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada kepercayaan nenek moyangmu sebelum kau menyesal dan dikutuk oleh Lata dan Uzza. Hei, jangan bicarakan kepercayaan itu. Dengarlah, walaupun Lata dan Uzza beranak dan berkembang biak menjadi 100, tidak pernah sekalipun aku akan berpaling dari Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Kuasa. Darah dan hidupku untuk Islam. Allahu Akbar. Kalau begitu, kau akan menyesal. Tidak ada kata menyesal bagi orang Islam. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah Akbar ini. Hamzah, saudaraku. Malang sekali nasibmu, saudaraku. Hamzah, tubuhmu hancur seperti ini. Kau tentu sakit sekali, saudaraku. Kau telah dihina seperti ini. Hamzah. Mereka telah membunuh dan menghancurkan tubuhmu. Mereka begitu kejam. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Syafiah binti Abdul Muttalib. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-18 ini didukung oleh para pemain Dedi sebagai Abu Bakar Siddiq, Mohan sebagai Safwan, Wit Hendra sebagai Ali bin Abi Thalib, Elias sebagai Hamzah, Neni Haryoko sebagai Syafiah binti Abdul Muttalib, Niko sebagai Zubair bin Awan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Safwan masih terdiam. Dia tidak bergerak sedikit pun dari punggung kudanya. Ditatapnya satu persatu orang-orang yang ada di halaman rumah itu. Lalu matanya tertuju ke arah mata Rasulullah. Mata yang bening dan teduh itu menghancurkan semua kekecewaan hatinya. Nah, saudara Safwan, sekarang kalau kau masih menyimpan dendam dan kebencian pada Yakub, terserah. Tapi terus terang Yakub adalah orang Muslim. Sebagai Muslim kami harus bersatu padu. Kami ibarat kuku di jari. Kalau terluka, sakitlah semuanya. Kurasa kau mengerti ucapanku. Safwan memandang ke arah Abu Bakar Siddiq yang juga memandang ke arahnya dengan tajam. Sebagai seorang pejuang, Safwan tidak gentar menghadapi siapapun. Tapi menghadapi orang-orang di depannya, dia menjadi segan dan enggan. Lalu dia menarik napas dan kemudian turun dari kudanya. Ali memegang gagang pedangnya dan siap untuk ditarik. Begitu juga dengan yang lainnya. Aku kagum pada kalian semua. Jiwa kalian begitu besar. Aku melihat begitu besar pintu kemaafan yang ada dalam jiwa kalian. Sekarang, biarkanlah aku untuk menghadap pada Muhammad. Kau jangan kurang ajar, Safwan. Aku bisa membunuhmu di sini. Beliau adalah Rasul. Hormatlah padanya. Mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Dan dengan tenang, beliau memanggil Safwan untuk menghadap padanya. Yang lain menjadi tegang, tapi serentak mereka bersiap. Maafkan aku. Maafkan. Sekarang ajaklah aku ikut denganmu. Ajarkanlah aku tentang Tuhanmu itu. Rasulullah menarik napas panjang. Ada kelegaan di hatinya. Lalu beliau memanggil Umar bin Khattab serta memerintahkan yang lainnya pergi untuk mengumpulkan umat Islam di Madinah. Safwan, kalau kau ingin masuk ke dalam Islam, sekarang lepaskan senjatamu dan ikutlah bersama Rasulullah ke dalam. Baiklah. Ini senjataku. Ambillah. Yang penting, aku bisa bertemu dengan Tuhan yang dibawa atau dikabarkan oleh Muhammad. Mendengar perkataan Safwan, Rasulullah hanya tersenyum. Lalu secara panjang lebar, Rasulullah menceritakan tentang Allah itu sebenarnya dan tentang ajaran-ajarannya yang sebenarnya. Nabi menceritakan semuanya dengan contoh-contohnya. Nah, begitulah Safwan. Kuharap kau bisa mengerti dengan penjelasan Rasulullah. Memang sesungguhnya Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba dengan tangan. Allah maha sempurna dan maha besar. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan segala makhluk di muka bumi ini, dari yang tak tampak oleh mata kasar sampai yang sebesar gajah. Allah juga menciptakan sakit dan kesembuhannya. Ya, bawalah aku masuk. Lalu ajarkan semuanya padaku. Tapi, apakah tidak terjadi penyesalan pada dirimu? Sebab apabila kau mendesak dan setelah masuk ke dalam Islam, lantas kau kembali lagi pada apa yang kau anut sekarang ini, maka itulah yang dikatakan murtad. Dan Allah telah menyediakan neraka untuk orang-orang yang murtad atau orang-orang yang menyekutukannya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasulullah kembali menerangkan pada Safwan tentang neraka dan surga dan orang-orang yang akan menghuninya. Safwan mendengarkan semuanya dengan seksama. Lalu tak lama setelah itu, dia ikut dengan Rasulullah masuk ke dalam. Sementara Hamzah dan Ali serta Umar dan yang lainnya pergi meninggalkan rumah Rasulullah menuju ke tempat masing-masing untuk mengumpulkan kaum muslimin. Nah Safwan,
Sekarang duduklah. Untuk masuk ke dalam Islam itu tidak sulit. Baginda Rasulullah akan menuntunmu. Dan ikutilah apa yang dikatakan beliau. Ya, saya siap. Rasulullah menarik napas panjang sebelum beliau menyuruh Safwan membaca syahadat. Kembali beliau menerangkan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang menjadi larangan Allah. Safwan mengerti. Lalu setelah itu dia disuruh mengikuti Rasul membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Mulai sekarang, saya berjanji akan berjuang demi Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimah syahadat, Safwan langsung bersujud di depan Nabi dan dia menciumi tangan Nabi. Rasulullah dengan perlahan menarik tangannya lalu memegang pundak Safwan. Kembali Rasulullah menerangkan semuanya dan juga menerangkan kewajiban kaum muslimin dalam menunaikan sholat. Tuan Abu Bakar Siddiq, apa yang dikatakannya aku benar. Sekarang ini pasti Panglima Khalid bin Walid sedang membawa pasukannya untuk menyerang Madinah. Kita harus menahannya. Biarlah saya yang akan berada di barisan depan. Kau kini telah menjadi orang muslim. Dan kita adalah saudara seiman seagama. Lukamu adalah luka kami semua. Deritamu adalah derita semuanya. Kita akan berjuang bersama-sama. Kita akan berada di barisan depan bersama-sama. Berita yang menyebar dari mulut ke mulut begitu cepatnya, sampai akhirnya semua orang yang ada di dalam kota Madinah tahu bahwa pasukan Quraisy dan kabilah Kinanah serta kabilah Tihama sedang menuju ke Madinah untuk menghancurkan kaum muslim. Semuanya menjadi sibuk dan gelisah. Kaum muslimin yang laki-laki segera saja berangkat menuju ke rumah Rasul dengan perlengkapan mereka masing-masing. Sementara Zubair bersama pamannya Hamzah tampak masih bersama-sama Safiyah di rumahnya. Hamzah, saudaraku, kita harus menegakkan agama Allah. Islam harus tetap berkibar di muka bumi ini. Islam tidak boleh hancur. Kita semua selama ini telah berjuang bersama-sama dengan Rasulullah dalam menegakkan dan mensyiarkan agama Islam. Banyak peperangan yang kita menangkan. Banyak kebenaran yang telah kita kumandangkan bersama-sama. Sampai akhirnya Islam mempunyai banyak pengikut. Sekarang kita tidak boleh diam. Kita harus bergabung bersama-sama Rasulullah. Ya, saudaraku. Kita memang harus maju menegakkan Islam. Meskipun kita harus mati. Kita akan mati sebagai syuhada. Kita mati syahid. Darah dan hidup kita untuk Allah. Karena memang dari sana kita berasal. Kita bermula dari tiada. Maka kita harus siap untuk menjadi tiada kembali. Hamzah. Ada apa, saudaraku? Kenapa kau memandangku begitu? Apakah aku salah berkata? Tidak salah, saudaraku.
Entahlah. Umi, kenapa wajah Umi menjadi pucat secara tiba-tiba? Ada apa, Umi? Umi sakit? Tidak. Aku tidak apa-apa, anakku. Aku tidak sakit. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oh, Hamzah, saudaraku. Kenapa tiba-tiba aku teringat dengan mimpi itu? Haruskah aku ceritakan semuanya padamu? Haruskah aku katakan? Dan tidak mungkin. Aku melihat kau begitu segar. Ya Allah, kenapa pada saat seperti ini aku harus teringat dengan mimpi itu? Apakah itu isyarat darimu bahwa saudaraku akan kau ambil kembali? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku tak mengerti semuanya. Kenapa kau, saudaraku? Pandanganmu aneh padaku. Apakah ada yang ganjil yang kau lihat di tubuhku? Tidak ada, saudaraku. Sudahlah. Sekarang marilah kita bersiap-siap untuk pergi ke rumah Rasulullah. Aku yakin saat ini sudah ramai orang-orang di rumahnya. Maaf, Umi. Apakah Umi juga akan ikut berjuang? Iya, anakku. Sebagai orang mukmin, aku harus berjuang demi agamaku. Iya. Kenapa? Ada apa? Apakah kau mulai meragukan keberanianku? Maafkan aku, Umi. Maksudku, Umi tidak langsung berhadapan dengan musuh, bukan? Aku tidak tahu. Tapi yang paling penting tugasku bersama-sama dengan yang lainnya adalah berdiri atau berada di barisan belakang seperti dulu. Memperbaiki senjata yang rusak, serta mengobati yang terluka. Sama seperti yang dulu-dulu juga. Sudahlah. Kau jangan cemaskan aku, Zubair. Maafkan aku, Umi. Aku tidak mencemaskan. Hanya sekarang kekuatan musuh begitu banyak. Menurut keterangan paman padaku, laporan dari Yakub bin Al-Kab bahwa pasukan kafir berjumlah 3.000 orang, Umi. Dan kita tidak begitu banyak. Mati bagi kita bukan masalah, anakku. Yang penting Islam tetap jaya, tetap terjaga. Aku yakin Allah tak akan memberikan kehancuran pada orang-orang yang menjaga agamanya. Iya. Kematian demi Islam bukan suatu hal yang perlu kita sesalkan. Kita semua pada akhirnya kelak akan mati juga. Tapi setidaknya kematian itu ada manfaatnya. Bukan merupakan kesia-siaan. Kita berperang sampai titik darah yang terakhir. Tapi tidak berarti kita harus mati. Kalaupun mati, itu memang sudah ajal kita. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hamzah, saudaraku. Aku melihatmu seperti ada yang lain. Aku merasakan ada getaran yang tak ku mengerti bergerak dalam jiwaku. Sudahlah, sekarang marilah kita ke rumah Rasulullah. Kita harus berkumpul di sana. Aku yakin semuanya sudah berkumpul. Iya, marilah kita pergi. Oh ya, kalau begitu kalian saja yang pergi duluan. Aku akan ke rumah Zubaidah binti Utsman. Aku akan mengajaknya bersama yang lainnya untuk membantuku di medan perang. Tapi Umi... Sudahlah anakku, jangan cemaskan kami. Aku tahu bagaimana caranya menjaga diri. Sudahlah Zubair. Aku tahu semuanya. Aku rasa Umi benar. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita memang memerlukan banyak tenaga. Zubaidah juga bukannya perempuan yang lemah. Mereka selama ini sering bersama kita. Walaupun mereka di garis belakang, tapi kehadiran mereka amat diperlukan. Sudahlah, tinggalkan Umimu. Kita kembali ke rumah Rasulullah. Aku yakin mereka sekarang pasti sedang menunggu kita. Baiklah, Paman Hamzah. Kami berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Rupanya kali ini kaum kafir benar-benar ingin menghancurkan kaum muslimin. Mereka menyerang dengan jumlah yang cukup besar. 3.000 orang. Aku kurang yakin apakah kaum muslim bisa mencapai 1.000 orang. Ya Allah, ya Tuhanku, meskipun sedikit, kami akan berjuang. Kami akan mempertahankan Islam. Berilah kami kekuatan dan ketabahan. Ya Allah, aku yakin Kau tak akan membiarkan agamamu hancur dan menghilangkan kepercayaan hamba-Mu pada Muhammad Rasul-Mu. Aku yakin Engkau akan menjaga Muhammad. Amin. Nah, apakah Safiyah akan bertemu dengan Zubaidah? Lalu bagaimana dengan kaum muslimin? Apakah akan dapat dikalahkan oleh kaum kafir Quraisy dan kelompok-kelompoknya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Safiyah binti Abdul Muthalib dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa.